Puji Tuhan, terima kasih paduan suara untuk pelayanannya hari ini. Satu pujian yang indah ya, kata-katanya baik sekali. Saudara sekalian, menurut saya paduan suara itu satu pelayanan yang bisa mendisiplin diri kita untuk taat sampai akhir, setia sampai akhir. Kenapa? Penampilan mereka mungkin hanya 4-5 menit, tapi latihannya berapa jam? Ya, jadi kalau Bapak Ibu diberkati dengan suara yang baik atau mau belajar untuk memiliki suara yang baik dan persembahkan buat Tuhan, mari bergabung di paduan suara. Betul ya, latihan ini 4 menit tadi berapa jam latihannya? Berjam-jam ya. Saya berharap jangan sampai ada yang sudah latihan pas manggungnya enggak ya. Hanya pengen latihan doang. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi dan semua para pemuji paduan suara di GKI Anugerah. Sejak saya mengenal GKI Anugerah tahun 96, salah satu ciri daripada GKI Anugerah adalah paduan suara. Puji Tuhan sampai sekarang masih terus terpelihara. Cuma PR ya, yang mudanya belum ya. Nah ini para pemimpin paduan suaranya. Mengundang buat teman-teman yang muda untuk bisa bergabung juga. Selamat pagi jemaat sekalian, shalom. Sudah jabat kiri kanan? Sudah berkati kiri kanannya? Tuhan berkati Anda, Tuhan berkati Anda, sudah? Mari yang di atas juga. Firman Tuhan bilang waktu kita bilang shalom, kalau shalom itu layak diterima oleh orang itu maka dia mendapatkannya. Tapi kalau orang itu enggak layak di mata Tuhan dapatkan shalom, maka shalom itu balik ke kita. Waduh, jadi gak rugi ya. Shalom, shalom gitu ya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami akan berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental. Terlalu sedikit untuk dibicarakan dalam menit-menit yang singkat ini. Karena itu kami mohon Engkau interupsi langsung. Apa yang direnungkan, dibacakan. Engkau berbicara kepada setiap pikiran, setiap roh yang ada di dalam ruangan ini. Engkau yang berbicara karena Engkau baik. Engkau punya rencana yang baik bagi setiap kami. Bantu kami untuk di-encourage oleh kebenaran itu. Bantu kami untuk punya kerinduan untuk mengubahnya, apa yang harus diubah. Dan bantu kami dengan kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus melakukan perubahan itu. Dengar doa kami mohon kepada Bapa di sorga demi nama Yesus Tuhan. Amin. Pagi ini kita melanjutkan saudara sekalian rangkaian khotbah tentang identitas dan hari ini temanya adalah perubahan berpikir, perubahan akal budi. Saudara percaya tidak dengan statement ini? Berapa orang yang percaya dengan statement ini? Our mind, pikiran kita is a battleground, adalah peperangan, tempat peperangan. Saudara sekalian rasanya kalau saudara berpikir, aduh saya baru dengar nih, atau saya nggak terlalu sepaham juga. Mari kita coba buktikan berapa sering kita melihat kehidupan kita itu dengan kacamata yang berbeda. Faktanya memang gelas ini hanya terisi setengah atau setengah kosong. Itu faktanya saudaraku. Tapi saudara bisa melihat, memilih di dalam pikiran saudara. Saudara mau lihat yang setengah kosongnya atau setengah isinya. Berapa yang di antara saudara yang pertama kali lihat gambar ini langsung terlihat atau terkesan setengah kosongnya? Ada yang angkat tangan? Pengennya setengah isi, betul gak? Kalau ini diterapkan dengan bersungut-sungut atau bersyukur, nah itu baru kelihatan. Di sini ada peperangan. Pagi ini siapa yang bangun, buka mata dan berkata, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan aku bersyukur, hari ini milik-Mu. Atau berapa banyak di antara kita tadi pagi atau hari-hari sebelumnya kita membuka mata kita dan berkata, aduh Tuhan, aduh. Lalu langsung kita teringat bukan Tuhannya tapi uangnya. Pergumulan uang kita, pergumulan sakit kita, pergumulan segala pergumulan kita saudaraku. Bukan lihat Allahnya tapi masalahnya.
Di situ kita baru tahu bahwa betul pikiran kita ini saudara sekalian adalah battleground, adalah peperangan. Saudara sekalian, bisa jadi saya dan saudara masih hidup beruntung, makanan ada, tempat baik saudara sekalian semua ada. Tapi hati saudara tidak pernah bersyukur. Karena bersyukur bukan berasal dari apa yang kita punya dari luar, tapi apa yang ada di dalam. Dan apa yang di dalam ditentukan oleh siapa yang menang di dalam pikiran ini. Saudaraku, salah satu kisah epik di dalam Alkitab tentang identitas dan cara berpikir, yaitu ketika Musa mengirim 12 orang pengintai di kota Yeriko. Memang kota itu kokoh, kuat saudaraku. Tapi Tuhan sudah berfirman kepada Musa dan Musa sudah memberitahu kepada semua tentaranya bahwa kota itu akan dilululantakkan oleh Tuhan dan akan diserahkan kepada orang Israel. Tapi orang Israel tidak semua percaya, termasuk 10 orang dari 12 itu. Dan 10 orang itu pulang mengintai, pulang melapor kepada Musa dan berkata, waduh orangnya gede-gede, temboknya tebal-tebal, persenjataan mereka, saya kayak belalang di hadapan mereka. Loh, siapa yang ngomongin mereka itu belalang, saudaraku? Belum tentu saudara sekalian ada orang Yeriko bertemu dengan mereka, belalang datang. Belum tentu saudaraku. Lalu belalang itu di mana adanya saudaraku? Di sini. Sebab ada 2 orang lain, Yosua dan Kaleb, tidak berkata bahwa mereka belalang saudaraku. Mereka berkata bahwa memang temboknya kuat, memang orang-orangnya berpengalaman, kami juga mungkin gentar. Tapi atas janji Tuhan yang mau meletakkan mereka di bawah kaki kita pergi. Saudaraku, siapa saudara hari ini yang sedang duduk di ruangan ini? Ditentukan dengan apa yang saudara masukkan dalam pikiran saudara. Firman Tuhan berkata, engkau dikasihi, engkau dicintai, engkau diinginkan oleh Tuhan sampai dia mati di atas kayu salib. Dan kalau itu yang ada dalam pikiran saudaraku, maka ketika engkau datang beribadah di sini, hatimu akan seperti lagu-lagu tadi. Ku mau jadi murid Kristus di dalam hatiku. Saudara sekalian, itu sebabnya Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan siapa yang mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita yang singkat ini. Kalau iya, bagaimana caranya? Maka yang pertama Tuhan katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan pikir bahwa dunia ini tidak ada wawasan dunianya, tidak ada pikirannya. Ada saudara sekalian. Paulus berkata, jangan menjadi serupa. Jangan ada di jalan orang dunia ini. Jangan sepaham, sepakat dengan pikiran-pikiran dunia ini. Jangan hidup di dalam pikiran-pikiran tersebut. Saudaraku, Pendeta Chong Lison dalam minggu pertama udah cerita bahwa identitas itu adalah peperangan apa kata Tuhan dan apa kata dunia. Apa kata dunia diwakili oleh si jahat. Dan si jahat menggoda Hawa dan Adam dan berkata, kamu tidak akan mati, kata Tuhan. Tuhan itu bohong. Tuhan itu gak begitu cara berpikirnya. Dia takut kamu akan menjadi seperti Allah. Dan sejak saat itu sampai sejarah hidup manusia, perjalanan hidup manusia selalu bertentangan dengan Allah. Allah ke kanan, manusia selalu ke kiri. Manusia ke kiri, Allah selalu ke kanan. Saudara sekali, kenapa? Bertentangan di dalamnya. Itu sebabnya untuk kita mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita, kita mesti stop sepakat dengan cara berpikir dunia. Saya kasih contoh. Tuhan menciptakan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya keneh-keneh. Sampai sekarang masih dipelajari kayak begini kan? Saya berharap tidak ada yang protes. Kenapa Bapak pasang foto saya? Tidak ada izin. Tuhan bilang engkau saya ciptakan. Tapi manusia bilang tidak, siapa engkau pencipta? Aku.
adalah aku. Berpikirnya aku adalah aku. Hari ini aku hidup karena aku. Tuhan bilang, engkau adalah ciptaan, aku penciptanya. Tapi manusia bilang tidak. Bahkan engkau adalah aku ciptakan. Agama adalah sebuah obat bius, katanya, opium dari orang-orang yang tidak berani menantang kehidupan. Saudaraku, saya baru kasih contoh-contoh epik klasik saudaraku. Tapi kalau kita detilkan di dalam kehidupan kita, begitu banyak perbedaan antara pikiran Allah dan pikiran dunia, pikiran kita. Maka firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa. Tapi tidak berhenti di situ. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sepakat dengan pikiran itu. Tapi berubahlah. Nah, kata berubahnya ini luar biasa. Berubahnya itu U-turn, saudaraku. Tadinya ngikutin dunia, kemudian berubahlah. Saudara sekalian, banyak orang Kristen berhenti, oh ya aku gak sepakat dengan itu. Tapi mereka gak melanjutkan langkah yang kedua. Sampai pada akhirnya mereka ikut aja terus pikiran tersebut. Dan berkata, sampai akhirnya pikiran itu menguasai hati mereka. Karena mereka lupa bahwa pikiran itu adalah the battleground. Firman Tuhan meminta kita untuk metanoia, berubah 180 derajat. Buang pikiran yang dunia, masukkan pikiran daripada Allah. Hari ini kalau masih ada yang berkata bahwa saya itu tidak berharga, masukkan pikiran Tuhan yang berkata di dalam Alkitab, engkau dicintai, engkau dihargai, engkau diinginkan. Saudara sekalian, kita perlu berhenti ikut pikiran dunia, tapi juga terus berubah 180 derajat, bertobat, tidak lagi ada dalam pikiran tersebut. Tapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Kita baca kalimatnya ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Banyak orang percaya bahwa manusia terlahir seperti kertas kosong. Aduh, Pak Henrikus, pikiran manusia mah nggak ada apa-apanya. Sehingga waktu misalnya dia parenting anaknya, ntar kalau udah gede juga tahu mana yang baik, mana yang salah. Saudara sekalian, firman Tuhan nggak bilang begitu. Kita baca ayatnya ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya, sejak saat ibuku mulai mengandung aku. Jadi pikiran itu manusia tidak lahir seperti kertas kosong lalu kemudian lingkungannya menulis, oh ini yang salah, ini yang benar, ini yang baik, ini yang tidak baik. Enggak gitu. Firman Tuhan bilang sejak dalam kandungan benih dosa itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak, saudara sekalian, menyadari akan hal itu, maka tindakan kita dikuasai oleh pikiran yang berdosa. Kapan sih kita kursus marah? Kok tiba-tiba bisa marah? Kapan kita bisa kursus berbohong? Kok bisa berbohong? Kapan anak-anak belajar berontak? 5 tips unggul untuk memberontak kepada orang tua. Ada? Siapa di sini pernah nyontek? Angkat tangan. Long time ago ya. Kursus di mana? Banyak dosa tidak dipelajari tapi muncul begitu saja. Kenapa? Karena memang kita terlahir dengan dosa. Dan karena kita terlahir dengan dosa, pikiran kita berdosa. Maka kalau kita berkata, saudara sekalian, oh iya kita meng-flow aja. Jangan salah, flow-nya akan menuju kepada kebinasaan. Sebab di dalam kita sudah terimplan dosa, saudara sekalian. Saya ambil contoh. Saya googling, saudaraku, apa sih ciri-ciri daripada orang minder? Bisa baca ya. Saya takut kecil ya, bisa Google sendiri. Katanya dia suka membandingkan orang lain, lalu kemudian dia merasa gak bisa, dia takut gagal dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang termasuk dalam kriteria ini di dalam ruangan ini. Tapi apa kata firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu apa firman Tuhan bilang? We are wonderfully made. Kita dibentuk oleh Tuhan begitu indah. Tak satu pun yang sama dengan kita. Seakan-akan kalau kita dicetak setelah kita lahir, saudaraku, cetakannya itu dibuang oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Supaya tidak ada lagi setelah kita dan sebelum kita yang sama dengan kita. Kita itu begitu indah di hadapan Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa.
Kalau kita bilang, tapi hidung dia lebih mancung daripada hidung saya. Nah, itu penilaiannya lain lagi. Kita bergumul dengan penilaian orang tua, orang dunia ini saudaraku. Kita bergumul dengan warna kulit kita, kita bergumul dengan cara bentuk mata kita bergumul dengan rambut kita bergumul dengan tinggi badan kita saudaraku. Tapi di mata Tuhan dia bilang, you are wonderfully made. Engkau dibuat sedemikian rupa, engkau indah. Contoh lain saudaraku. Apa yang dicari orang kurang kenceng. Apa yang dicari orang malu-malu ya. Karena kita berpikir saudara sekalian, semakin punya banyak uang, semakin puas hidup kita. Seandainya saya punya uang, saya bisa makan enak, saya bisa ini dan saya akan puas. Itu dari dulu udah ada. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya, dia bekerja luar biasa, dia bekerja keras, dia membangun lumbung-lumbungnya. Dan setelah semuanya terisi, tidak ada lagi tempat untuk menaruhkan hartanya. Dia berkata, banyak barang padaku. Hai jiwaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apakah betul itu kejadian? Mengapa banyak orang kaya tidak puas hidupnya? Mengapa banyak orang pintar tidak puas hidupnya? Mengapa banyak orang terkenal tidak puas hidupnya? Karena dunia ini menggiring bahwa kita akan puas kalau kita punya. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian saudara sekalian. Bahkan banyak pikiran manusia itu begitu liar. Begitu liar menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudaraku, waktu kemarin khotbah Pak Johan khotbah, kemudian saya coba linkkan dengan khotbah hari ini. Lalu saya berdialog dengan diri saya dan benar juga ya, manusia itu mengkreasi dirinya sedemikian rupa supaya berarti dan kemudian supaya merasa puas. Lalu saya googling pada akhirnya pulang ke rumah dan persiapan ini, ternyata saudaraku ada tempat tidur yang mahal. Tahu berapa harga tempat tidur paling mahal? 26 M. Itu katanya tempat tidurnya ngelayang. Maaf ya, ini pengusaha-pengusaha kasur ya. Lagi gak promo ya. Mungkin hanya beberapa di dunia ini. 26 M. Siapa yang mau tidur di kasur 26 M? Saya tunggu nanti suruh bayar jadi gak mau tidur ya. Saudara sekalian, apa yang dicari manusia? Kepuasan. Mereka mencoba membuat kepuasan di mana? Di luar. Tapi ini belum seberapa ketika saya melihat saudaraku di Tokopedia, maaf sebut merek ini ya. Ada loh toiletnya mahal 98. Waduh, semoga gak tergoda untuk melakukan itu ya. Tapi saudara sekalian, ini belum yang termahal. Karena yang termahal 119 miliar. Lebarnya dipakai nanya. Bener gak sih? Itu toilet dilapisin emas saudaraku. Saya gak ngerti. Apa waktu duduk lalu kemudian kita jadi ngerasa apa? Gak ngerti saya. Gak ngerti saudaraku. Dan ini dipamerkan. Lalu kemudian setiap orang yang mau nyoba 15 menit boleh datang dengan rupiah 260.000. 15 menit doang. Untung bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin di congkelan. Emas nak sama berliana. Apa sih yang dicari coba? Apa yang dicari teman? Apa yang dicari? Karena dunia ini berkata engkau berharga kalau engkau punya. Semakin kau punya semakin kau berharga. Kalau engkau punya maka engkau akan semakin bahagia. Alkitab bilang itu adalah kebohongan. Itu kesia-siaan. Jangan mengikuti jalur dunia ini. Hidupmu terlalu singkat hanya untuk sekedar memiliki sesuatu yang engkau sendiri pada akhirnya tidak bisa memuaskan dirimu. Padahal rohmu menagih terus menerus supaya engkau dipuaskan. Jalan dunia berkata engkau punya engkau bahagia. Firman Tuhan berbicara tentang kepuasan hidup. Bisa jadi engkau gak punya tapi engkau puas. Hidupmu bahagia, hidupmu bisa bersyukur kepada Tuhan.
Sedikit saya ambil lagi ilustrasi minggu lalu supaya saudara ingat. Bagaimana seorang Nick Vujicic ini berkata, aku bersyukur untuk hidupku. Ini di bukunya. Aku bersyukur untuk kejadianku. Kejadianku dahsyat kalau dia sepakat dengan dunia. Bahwa engkau bahagia kalau engkau punya. Tapi kalau enggak punya engkau menderita. Untung Nick Vujicic memilih dan kemudian metanoia, sepakat dengan pikirannya Tuhan. Sepakat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Sepakat dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau punya sama dengan puas. Kalau engkau punya sama dengan puas. Lalu kemudian tidak mungkin Tuhan Yesus memuji seorang janda yang memberikan 2 keping koin, saudara sekalian. Lalu Tuhan Yesus berkata, ini persembahan paling luar biasa. Sebab, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan bahwa hidup ini, kita ini bahagia bukan karena kita punya. Bukan karena kita punya semua, miliki semuanya, genggam semuanya. Yesus kemudian memberitahu bagaimana kita puas, bagaimana kita bahagia. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau air itu ibarat sesuatu yang kita masukkan dalam pikiran kita, engkau gak akan pernah puas temanku. Lalu Tuhan bilang, berbaliklah dan masukkan air hidup yang aku akan berikan. Engkau akan puas, bahkan air yang kau masukkan itu akan menjadi mata air yang akan terus, saudara sekalian, mengalir di dalam kehidupanmu. Mau hidup seperti itu? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Metanoia berubah dan berubah dari pikiranmu. Jadi bahwa pikiran kita itu harus kita taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Barulah kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Identitas kita baru kita bisa rubah ketika firman Tuhan kita masukkan dalam pikiran ini. Secara singkat, kalau kita masukkan pikiran dunia, sorry saya pakai lambang-lambang media sosial, bukan berarti saya anti media sosial. Tapi begitu banyak orang Kristen tertawan oleh media sosial. Dan kemudian lambat laun mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh media sosial. Lalu kemudian saudara sekalian mereka lupa untuk membaca Alkitab. Semakin banyak engkau taruh itu, semakin banyak engkau rasa kurang. Dan kemudian engkau rasa gak puas. Dan pelan-pelan pikiran itu menguasai. Sehingga engkau menjadi mirip dengan pikiran dunia dan serupa dengan dunia ini. Berapa banyak orang yang menyadari niatnya hanya pengen ya semenit 2 menit lah scrolling. Tapi jatuh-jatuhnya akhirnya berjam-jam. Betul. Kenapa saudara sekalian? Karena kita perlu untuk menyadari dan mendisiplin diri. Saudara, media sosial saya tambahkan di sini karena saya berkecimpung juga dalam mentoring anak muda. Berharap Bapak Ibu yang punya orang tua, yang menjadi orang tua sedikit bijak dan membantu anak-anak kita supaya tidak tenggelam dengan media sosial. Ini bukan berita yang baru buat saudara, tapi saudara sendiri bisa googling. Dan pedih sekali saudaraku ketika misalnya ada anak bunuh diri hanya karena gara-gara di Instagram. Boleh gak saya bunuh diri? That all life. Terlalu mudah pikiran itu dikuasai, dihindari. Membuat orang pada akhirnya dikuasai, dibelenggu saudaraku. Saya gak berkata jangan lagi media sosial, tidak. Tapi kuasai diri karena apa yang saudara baca itu seperti air yang saudara masukkan dalam pikiran saudara. Dan itu akan menjadi sesuatu. Itu adalah battleground saudara. Semakin banyak saudara taruh di situ, semakin banyak saudara akan berjuang dan bergumul. Jadi firman Tuhan ngomongnya, masukkan firman Tuhan. Sepakat dengan pikiran Tuhan. Diperbaharui pikiran kita. Lalu kemudian kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi saudaraku, Roma 12 ayat 2 itu tidak bisa terjadi kalau saudara tidak melakukan Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah sampai engkau bersedia sepakat dan berkata, Tuhan, engkaulah Tuhan dalam hidupku, engkaulah Allah, tidak ada yang lain, bukan dunia. Sampai aku mau bertobat dan persembahkan hidupku kepada Tuhan. Di situ saudaraku proses Roma 12 ayat yang kedua baru bisa berjalan. Jadi saudara sekalian, prosesnya itu harus dimulai dengan pertobatan kita, mencari Tuhan dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Once again saudaraku, our mind is a battleground. Our mind is a battleground. Saya ambil waktu sejenak di sini. Perhatikan kalimat ini. Kalau Anda melihat Goliat di depan Anda, itu berarti Allah sudah menaruhkan Daud dalam diri Anda. Perhatikan lagi ya kalimat ini. Jikalau Anda melihat Goliat di depan Anda, itu berarti Allah sudah menaruh Daud di dalam diri Anda. Hari ini usahamu seperti Goliat yang besar menakutkan. Dan setiap hari saudara sekalian dia berteriak dan mendesak engkau untuk menyerah. Bangkitkan Daud di dalam diri Anda dan bilang, aku memang tak bisa mengalahkanmu, tapi aku punya Allah yang besar. Dan aku maju dengan nama Allahku menghadang engkau. Mungkin penyakitmu seperti Goliat yang besar menakutkanmu, mengancammu. Dan dia berkata, aku akan membunuhmu, akan meniadakanmu, melenyapkanmu. Tapi bangkitkan Daud yang ada dalam dirimu, iman yang dimiliki oleh Daud yang tercantol kepada Allah dan berkata, ya, ini tidak bisa aku taklukkan, tapi aku menghadapimu dengan Allah yang maha besar, Allah semesta alam. Hari ini sudah 2 minggu saudara Alfa bersama dengan kita. Halo Alfa, how you doing? Vio, gimana kabarnya? Hi boy, how you doing son? Are you okay? I know. Hampir 3 tahun ini kalian menghadapi Goliat. Kalian gak bisa untuk menghadapinya. Dan semua orang pengecut yang lain berkata, gak mungkin. Bukannya mengencourage kalian, tapi memunculkan pikiran-pikiran yang membuat kalian discourage. But now, see my friend, there's a David in your soul. Waktu engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, dia gak berdiam diri. Gak tahu sampai kapan ya, dan sampai apa. Tapi yang jelas perjalanan ini sudah membuktikan Tuhan itu besar. Melebihi dari apa yang bisa dikatakan. My son, dari kehidupan orang tuamu saya berharap kamu punya iman yang kuat apapun ke depan ya. Oke, Pak? Tuhan besar. Jauh lebih besar dari semua yang ada. Oh jemaat Tuhan, aku berseru kepadamu, mungkin kau sedang berhadapan dengan Goliat. Jangan berhenti di situ. Jangan berbalik, jangan marah pada Tuhan. Jangan kecewa pada Tuhan. Mari semakin kuat kau cantolkan imanmu kepada Tuhan dan berkata kepada Goliat itu. Mungkin Goliat itu adalah keuangan, kesehatan, pergumulan yang gak bisa habisnya saudaraku. Engkau sudah putus asa. Jangan berdiam di kemah-kemah seperti para pengecut yang lain pada zaman Daud saudaraku. Tapi berdiri dan bilang, Tuhan, aku gak bisa. Tapi aku percaya engkau mengasihiku. Engkau yang menciptakan aku. Engkau punya rencana indah buatku. Ini aku, anakmu. Aku mau menghadapinya
dengan Engkau. Siapa yang pagi ini mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat dari cara berpikirku. Ampun kalau kemarin saya ngambek. Ampun kalau saya kemarin sungut-sungut. Bahkan mungkin mencela Engkau. Mungkin keluar dari mulutku. Percuma untuk berdoa, percuma. Itu menyakitimu, aku minta ampun. Sekarang aku bersimpu dan minta pertolongan. Pegang tanganku Tuhan. Aku gak bisa menghadapi Goliat ini Tuhan. Aku pengen bisa bersama dengan Engkau. Dan aku percaya Engkau mencintaiku. Bahkan Yesus sudah mati buatku. Tidak ada bukti lain bahwa Engkau menginginkanku. Allah tahu siapa Engkau, siapa saya, apa yang Engkau pikirkan, apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam hati saya. Siapa saja yang kita benci, siapa saja yang kita kata-katai, siapa saja yang mungkin kita kutuk. Dia tahu semua perbuatan kita, tapi yet salib itu gak pernah diturunkan. Salib itu selalu terbuka untuk mengundang kita untuk kembali kepadanya, diubah lagi kepadanya, karena dia mencintai saya dan saudara. Makanya di dunia ini gak ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus, Tuhan yang mencintaimu, yang mengasihimu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Alfa, Vio, terus bergerak maju ya. Tuhan memberkati kalian. Statement close saya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Your mind is a battleground. Not bertobat kalau Anda sudah tidak baca Alkitab. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau pada akhirnya menyadari sudah terbuang jauh di sana. Bertobat kalau Anda masih sepakat dengan pikiran-pikiran dunia ini. Sebab pikiran ini bukan playground, tapi battleground. Menangkan itu bersama dengan firman Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan yang karena Tuhan mati di atas kayu salib. Pulanglah, jadilah pemenang. Bukan karena engkau bisa, tapi karena engkau dicintai oleh Tuhan. Para suami istri yang sedang bergumul, tundukkan hatimu, pulanglah. Gandeng tangan Tuhan sama-sama dan izinkan dia merestorasi kehidupanmu. Para pebisnis, berhenti. Bertobat dari cara berpikir ini saya. Tundukkan hatimu. Berlututlah di hadapan Tuhan sang sumber berkat. Minta kepada Tuhan anugerah Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau sepakat dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan. Betul, tidak mungkin kami bisa punya segala-galanya. Mustahil, karena kami terbatas. Tapi Engkau menjanjikan kepuasan hidup. Karena identitas kami ada di dalam-Mu. Bapa Sorgawi, tolong kami. Saudaraku, Tuhan tahu siapa engkau dan saya. Tuhan tahu pergumulanmu yang membuat engkau sulit untuk bersuka cita. Tapi lihatlah wajahnya dia berikan kepadamu. Dia arahkan pandangannya kepadamu. Dia mungkin menantikanmu seperti seorang anak dan berkata, Papa tolong saya. Siapa di antara saudara sekalian pagi ini mau melakukan itu? Datang sebagai anak kepada Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau ya, mari taruh tanganmu di dada. Kita datang kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih Engkau mengasihi kami. Sekalipun Engkau tahu siapa kami. Salah pikirnya kami, salah ucapnya kami. Engkau tahu. Tapi kami bersyukur kasih-Mu gak pernah berubah. Terima kasih karena salib-Mu, bukti cinta-Mu yang tak berubah bagi kami. Sekarang kami meletakkan tangan kami di dada kami. Engkau tahu siapa kami dan pergumulan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Tolong saya. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Tolong saya.
Pakai hidup ini yang singkat untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga semua orang boleh mendengar dan melihat Tuhan yang besar. Segala kemuliaannya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama berkata, amin.